Lihat, udah nggak bisa gerak guys. Ini udah nggak bisa gerak. Kalau di giniin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita review locking plier dari Irwin atau tang pengunci guys ya. Atau di sini biasa disebut dengan tang buaya guys. Nah, ini dari Irwin. Setelah sebelumnya kita pernah review tang buaya dari Stanley guys. Dari Stanley. Nah, ini Stanley dan Irwin sebenarnya sekarang saudara ya guys ya. Ibaratnya karena berada di bawah satu naungan Stanley and Black Decker. Dan untuk Irwin ini kita coba lihat dari spesifikasinya guys ya. Ini adalah packaging dari Irwin Vice Grip. Ini tipenya 10 CR ya. Ini 10 inch atau 250 mm. Dan di sini ada tulisan The Original since 1924. Nah, 1924 mantap. Ini apalagi ya, Vice Grip. Oke, kita belakang. Nah, di sini bisa ada pengencangan ganda ya dengan menggunakan kunci hex atau hex key. Ini bukaannya di sekitar 48 ya kalau nggak salah. Nah, dan di sini ada tulisan Munich Germany. Nah, ini Munich Germany. Saya nggak tahu ini produksi Jerman atau bukan ya. Tapi di sini ada situsnya irwin.eu. EU itu European United atau Perserikatan Negara-negara Eropa. Nah, ini Perserikatan Negara-negara Eropa itu termasuk di dalamnya Jerman, Finlandia, Kroasia dan lain sebagainya guys ya. Membentuk suatu perserikatan bangsa-bangsa di Eropa. Dan ya termasuk Jerman di dalamnya, makanya di sini ada Munich Germany ya guys ya. Tapi sebenarnya untuk Irwin ini adalah perusahaan Amerika guys. Irwin itu perusahaan Amerika, didirikan di tahun 1885 oleh Charles Irwin di Martinsville, Ohio, Amerika Serikat. Nah, ini di tahun 1924 itu baru ditemukan atau di-invent ya guys ya, locking plier ini guys, dan diberi nama Vice Grip. Jadi Vice Grip ini adalah nama dagang ya, nama dagangnya locking plier dari Irwin ini, Vice Grip. Jadi kalau yang lain itu ada kata Vice Grip, itu sebenarnya dari Irwin. Nama dagangnya locking plier Irwin ini Vice Grip sebenarnya guys. Jadi seperti itu. Dan makanya dia disebut The Original ya, karena dia yang pertama kali menemukan locking plier ini di tahun 1924. Jadi tepat ya, di sini ada bacaan The Original since 1924, sejak 1924. Artinya locking plier ini ditemukan oleh Irwin di tahun 1924. Nah, ini The Original ini maksudnya bukan yang lain KW ya, bukan sebenarnya. Tapi yang lain itu di sini ada hak paten ya, sebenarnya hak paten itu di Amerika saya kurang paham juga di Amerika hak patennya seperti apa. Tapi masalah tools itu tidak bisa dibatasi sebenarnya, karena ini masalah perkembangan dan peradaban manusia ya, mengenai teknologi. Nah, ini kalau dibatasi toolsnya itu tidak akan berkembang guys, tidak akan berkembang. Dan pada waktu itu pun dia Irwin desainnya ini bukan V-jaws tapi yang flat ya guys ya. Kalau kita bandingkan, ini beda nih, kita sedikit cerita sih antara proprietary dengan tadi hak paten ya guys ya. Kalau hak paten itu kalau nggak salah saya pernah baca itu hak paten di negara kita ini 20 tahun ya guys ya, masa expirednya. Entah itu diperpanjang atau tidak, itu tergantung dari pemegang hak paten itu tuh. Nah, tapi kalau proprietary itu beda lagi guys. Jadi proprietary itu lebih strict, lebih keras lah ibaratnya ya, seperti halnya bondus. Nah, ini bondus ini mempunyai proprietary dari bahannya. Dia itu protonium guys ya, bahan kunci L-nya dia atau hex key-nya dia protonium, dan itu nggak boleh digunakan di brand lain selain bondus. Nah, itu proprietary sampai sekarang guys, dan itu nggak di share ya, nggak di share komposisinya seperti apa. Dan kalau hak paten, sebenarnya bondus mempatenkan juga teknologi lain ya. Itu ball end dari hex key itu diinvent dari bondus guys. Dan sekarang ini bisa kita lihat hex key manapun menggunakan ball end ya. Ini termasuk Stanley di dalamnya.
Ini menggunakan ball end, dan sebenarnya ini ball end ini di-invent oleh atau ditemukan oleh Pondus guys. Nah, jadi seperti itu ya, antara hak paten dengan proprietary itu agak sedikit beda ya guys ya. Nah, untuk hak paten Irwin ini banyak sekali sekarang vice grip ataupun locking plier dengan brand yang berbeda ya, dengan tujuan memang lebih mengembangkan tools itu sendiri guys. Jadi toolsnya nggak mati lah ibaratnya dalam desain dan kegunaan segala macam ya. Oke, yang lainnya adalah dari material ya. Ini dari alloy steel guys. Nah, alloy steel, saya bingung juga ngejelasin ya. Ini masalah alloy steel ini sebenarnya banyak ya guys ya. Kayak KTC segala macam itu menyebutkan spesial alloy steel atau segala macam. Ini kalau dibilang alloy steel itu kan dalam arti kata itu kan baja paduan ya guys ya. Baja paduan, chrome vanadium steel pun disebut alloy steel. Si Armo pun alloy steel. Jadi banyak sebenarnya alloy steel itu di dalamnya, nggak spesifik. Artinya itu nggak spesifik. Kalau saya bilang ya, alloy steel itu adalah bahasa marketing. Jadi bukan bahan secara spesifik dia menyebutkan bahan apa ya guys ya. Nah, kalau chrome vanadium ataupun chrome molybdenum itu kan secara spesifik. Nah, kalau udah alloy steel itu bahasa marketingnya yang memisahkan antara vanadium dan molybdenum lah, seperti itu ya. Tapi memang ada campuran yang berbeda, makanya beda klaster lah ibaratnya ya. Dan selanjutnya kita lihat dari sistemnya ya. Jadi sistemnya ini dia untuk rilisnya dia ada di bawah sini ya guys ya. Nah, ini standar sih seperti yang lainnya, tapi ada beberapa keunggulan ya untuk yang di bawah sini. Nah, seperti ini untuk melepaskannya. Kalau menurut saya ini lebih safe ya dibandingkan ada yang double tapi agak lebih panjang ya guys ya. Sehingga ke sini. Kalau lebih panjang, kita pada saat memegang dan gak sengaja di belakang sini, ini kan lebih panjang ya, menekan, akhirnya kerilis guys. Bayangkan kalau kita lagi memegang sesuatu untuk memotong ya guys ya, seperti metal sheet ataupun benda-benda baut segala macam, kita lagi motong tiba-tiba dia terlepas, bahaya kan guys ya. Nah, ini yang desain seperti ini lebih aman ya, lebih safe ya kalau saya bilang ya, karena kita nggak bisa ngelepas juga di bawah sini ya, selain kita memasukkan tangan kita dan mendorong. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kalau dari secara build quality-nya ini sebuah Irwin ya guys ya, ini nggak usah diragukan lah untuk Irwin, cakep lah dengan lapisan satin ini guys ya. Ini anti korosinya mantap sekali nih kalau seperti ini. Kita lihat dari curve-nya. Nah, ini curve Joe. Seperti ini ya. Dia lebih besar nih. Kita ambil yang Stanley coba. Yang Stanley, mana Stanley? Nah, ini dia Stanley. Nah, ini Stanley. Nah, kita lihat curve-nya. Titnya ya. Nah, titnya seperti ini Stanley. Lebih kecil guys ya. Irwin itu lebih lebar. Bisa dilihat. Nah, ini perbandingan titnya guys ya. Ya, memang untuk Irwin kalau saya bilang ini desain seperti ini desain heavy duty ya, apalagi dengan V-jawsnya ini yang memungkinkan mencengkram di segala dimensi guys, segala dimensi. Seperti halnya kita kemarin bahas tang burung guys ya, tang burung. Nah, ini kita coba lihat performanya dari Irwin vice grip. Nah, oke. Kita lihat dari yang ya seperti ini aja dulu ya, kita kencangkan dulu nih. Oke, kita jepit dia. Oke, kita masukkan dulu. Nah, udah seperti ini, kita sesuaikan di belakang. Ini kita sesuaikan aja sampai tangan kita bisa menjepit ya guys ya, menekan. Nah, ini masih keras. Kalau masih keras jangan dipaksa, ntar patah. Nah, kalau seperti ini ya sudah mantap lah ya, kita menjepitnya guys. Apalagi kalau kita belum yakin guys. Kalau kita belum yakin, kita bisa mengencangkan kembali dengan kunci hex ini guys. Jadi di belakang ini ada kunci hex, ada bentuk baut ya untuk hex, bisa dimasukkan dan kita kencangkan. Ini hex 5 mili guys. Bisa kita kencangkan lagi kalau misalnya feel kita belum kencang ya, kita kencangkan seperti ini. Nah, ini udah pasti lebih kencang ya guys ya. Nah, ini udah mantap nih, bisa dilihat ya guys ya.
Coba kita kencangkan satunya dengan ini aja lah yang lebih cepat. Nah, mantap ya. Kita kencangkan. Oke, ini. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya juga ya. Kalau locking plier itu memang digunakan lebih statikal ya, artinya dia tetap dia memegangnya. Tapi kalau tang burung ini dia bisa berakselerasi guys ya, untuk membuka menutupnya. Dan ini ya seperti ini ya. Jadi si tang buayanya ini memegang dan tang burungnya ini yang mengakselerasikan. Saya agak sedikit tergelitik juga ya, karena di sini namanya seperti nama hewan semua. Ya, ini tang buaya dari Irwin dan ini tang burung dari Channellock. Saya bingung nih. Namanya hewan semua nih. Ini kalau kita kencangkan seperti ini, udah mantap lah ya. Ini udah kencang, super kencang nih. Di depannya udah nggak bisa dibuka pakai tangan, kalau belakangnya belum dikencangkan. Super kencang guys, serius. Ini udah nggak bisa dibuka lagi pakai tangan. Oke, selanjutnya kita coba kencangkan dengan yang berbentuk hex. Nah, ini kan multidimensional ya guys ya. Multidimensional ini yang hex paling cocok emang guys, paling cocok. Nah, paling cocoknya kenapa? Karena dia mempunyai mempunyai rahang yang sesuai dengan bentuk baut hex seperti ini. Kita coba kendorkan dulu. Ini karena dimensi bautnya lumayan besar ya. Mantap. Udah seperti ini ya. Oh, ini udah kencang nih. Ini masih setengahnya guys, masih agak ya seperempatnya ya. Sorry, nah ini seperempatnya ya. Ini masih ada seperempatnya. Ini kita coba kencangkan lagi dengan kunci hex. Oke, udah kencang ya. Ini kalau ini lihat udah nggak bisa gerak guys. Ini udah nggak bisa gerak. Kalau di giniin pun nggak jebol guys, serius nggak jebol. Bisa dilihat ya, nggak jebol guys. Ini udah super duper kencang. Ini memang kualitas gigitan sebuah Irwin ya, ini nggak bisa diremehkan ya. Bukan, nggak ada yang meremehkan sebuah Irwin nih guys ya sebenarnya ya, karena Irwin itu memang dikenal sebagai penyedia hand tools dan juga aksesori power tools ya, yang mempunyai kualitas yang sangat baik, bahkan bisa dibilang heavy duty kalau Irwin ini guys ya. Dari desain dan pemilihan karakter jawsnya serta saya bilang materialnya nih. Kalau saya bilang materialnya ini rigid guys, serius. Bukan merek rigid ya. Tapi kondisionalnya tuh rigid, dia tebal dan juga di rahangnya tuh lebih tebal guys. Seperti ini ya. Ini memang cocok digunakan untuk kondisi heavy duty, pekerjaan yang lebih berat ya guys ya, untuk Irwin ini. Ya mungkin itu kali guys ya, review mengenai locking plier atau tang buaya dari Irwin Vice Grip. Dimana kalau saya bilang ini bisa digunakan untuk kegiatan heavy duty kalian di segala sektor, baik sektor industrial, otomotif, baik maupun DIY ya, atau rumahan. Ini sudah lebih dari cukup kalau rumahan ya. Ini lebih cocok di dunia otomotif ataupun dunia white industry lainnya guys ya. Ya mungkin itu aja video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.